Shalom, shalom, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam program Eagle News. Nah, saya kali ini ada di Pantai Trikora. Pantai Trikora ini adalah salah satu tempat wisata di Pulau Bintan. Pantainya cukup panjang, kemudian di arah sana ada batu-batuan yang cukup bagus sekali, saudara. Nah, waktu saya ada di pantai ini, saya teringat akan satu cerita tentang yang dicatat di dalam Yohanes pasal 21 ayat 7, di mana ketika Petrus dan teman-temannya, murid-murid yang lain menangkap ikan. Semalam-malaman mereka menangkap ikan dan tidak mendapatkan ikan. Dan ketika Yesus menyuruh mereka menebarkan jala di sebelah kanan dan mereka mendapatkan ikan. Nah, sebelum saya bahas ini, saya kasih topik kali ini, Eagle News kita kali ini tentang jangan pernah lupa kepada si pemberi berkat. Jangan pernah lupa kepada si pemberi berkat. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, sebelum kita dengarkan penjelasan saya tentang jangan lupa si pemberi berkat, saya mau cerita tentang ada orang yang kena penyakit lupa. Nah, cerita ini saya kasih judul kotak nomor 8. Kotak nomor 8. Ada dua orang, yang satu singse, satu tabib. Ya, mereka bergerak di bidang kesehatan. Mereka buka rukonya sama-sama, prakteknya sama-sama, berhadapan rukonya, si singse di depan sana, si tabib di depan sini. Grand opening sama-sama. Setelah mereka grand opening, saudara-saudara, si tabib langsung bikin spanduk besar-besar. Diskon 50%. Wah, total semua pasien daripada si singse ini pindah ke tabib ini, saudara. Dan selama 2 minggu tidak ada pasien. Akhirnya, saudara, si singse ini bikin spanduk besar-besar. Diskon 75%. Jikalau tidak sembuh, maka uangnya akan dikembalikan 75% dan ditambah lagi 75%. Wah, itu total semua pasien yang pergi ke tabib ini pindah ke singse ini. Dan selama 2 minggu si tabib tidak memiliki pasien. Dan akhirnya dia baca, wow, ada diskon 75% dan kalau tidak sembuh dikembalikan uangnya 75% dan dikasih lagi 75%. Nah, si tabib ini bilang begini, gua pura-pura sakit. Jadi dia sakit, saudara. Nah, sakitnya itu mati rasa. Dia datang ke singse, lalu dia bilang, "Singse, lu tolong obat sama Ane. Ane kena penyakit mati rasa yang sangat kronis. Ane makan manis, pahit. Makan asam, pahit. Oh, lu kena penyakit mati rasa? Gampang. Waduh, gua obat sama lu. Lu duduk ya, gua panggil nanti pembantu." Wah, dia panggil. Saudara, biasa kan obat di singse itu kan kotak-kotak. Dia panggil, "Aliu, lu tolong ambil itu obat di kotak nomor 8. Nah, datang itu obat. Waktu datang ini obat, saudara, obatnya bulat-bulat hitam. "Lu mati rasa kan? Nah, ya, lu makan ini obat." Waktu dia makan, saudara, dia minum, dia gigit, dia langsung ludahin. "Wah, kurang asem lu ya. Lu kasih Ane makan kotoran kambing. Lu sudah bisa rasa sekarang, lu kan mati rasa. Kok lu bisa rasa itu kotoran kambing, sekarang bayar. Bayar, lu sudah sembuh, bayar." Jadi terpaksa dia harus bayar. Maksud hati ingin kibulin 75%, malah harus keluarin duit 75% untuk bayar. 3 hari kemudian dia susun strategi lagi, gua harus sakit apa nih? Dia datang. 3 hari kemudian dia pura-pura sakit. Sakitnya itu lupa yang sangat kronis. Dia datang, "Singse, lu tolong obat sama Ane. Ane kena penyakit lupa yang sangat kronis." "Oh, lupa, gampang. Wah, obat sama lu. Duduk ya." Dia panggil lagi, "Aliu, lu tolong pergi ambil itu obat di kotak nomor 8. Waktu dia dengar itu kotak nomor 8, dia bilang, no. Ane tak mau makan lagi itu kotoran kambing." Lu sudah ingat, lu kan lupa. Baru dengar kotak nomor 8 lu sudah ingat. Bayar. Baru konsultasi lu sudah sembuh, bayar. Saudara, jadi maksud ingin mengambil 75% kali ini 2 kali dikibulin sama si singse. Jadi saudara-saudara, inilah cerita tentang lupa yang sangat kronis. Jangan lupa. Nah, dari cerita ini saya mau angkat bahwa kita jangan lupa sama si pemberi berkat. Kembali ke
Yohanes pasal 21 ayat 7 tadi. Petrus semalam-malaman menangkap ikan bersama temannya, tidak mendapatkan berkat apa-apa. Tapi ketika Yesus memerintahkan, tebarkan jala di sebelah kanan, lalu mereka taat. Dan waktu Alkitab catat mereka mendapatkan ikan begitu banyak di perahu mereka. Yang pertama kali Petrus lakukan, dia tidak ambil itu ikan, dia terjun terlebih dahulu di danau Tiberias itu. Dia pergi berjumpa dengan si pemberi berkat, yaitu Tuhan Yesus. Ada banyak kali saudara pengalaman hidup. Saya melihat ada banyak orang yang dulu waktu masih susah, mereka cari Tuhan. Mereka tidak lupa akan Tuhan. Tapi ketika mereka sudah diberkati, mereka lupa akan Tuhan. Beberapa kali teman-teman saya yang dulu miskin, sekarang sudah diberkati. Dan sekarang usaha mereka turun lagi. Mereka pernah nelpon saya dan berkata, saya ini adalah orang yang lupa diri. Saya terlalu terpesona dengan berkat-berkat sehingga sekarang usaha saya ambang kehancuran. Saya berada di ujung tanduk. Nah, saya bilang begini, kalau engkau sadar bahwa engkau sudah terlalu terpesona dengan berkat, sudah lupa akan Tuhan, ini saatnya engkau harus kembali kepada Tuhan. Mari saya mengajak saudara-saudara, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Ketika engkau diperkaya oleh Tuhan, ketika engkau menikmati berkat yang datangnya dari Tuhan, jangan pernah lupa akan sumber berkat itu. Jangan pernah lupa akan sumber berkat itu. Mari kembali dalam keadaan engkau susah, dalam keadaan engkau miskin, dalam keadaan engkau diberkati. Ingat si pemberi berkat itu. Jangan lupa, sama seperti Petrus, dia tidak lupa si pemberi berkat itu. Dia tinggalkan berkat itu, dia terjun, dia pergi cari si pemberi berkat. Saya percaya dalam pengertian tanda petik, Petrus mengucap syukur, Petrus berterima kasih kepada si pemberi berkat itu. Mari jangan pernah lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan kita. Kalau lupa, ingat-ingat, minum itu kotak nomor 8. Sorry, ini bercanda saja saudara. Haleluya. Saya Pastor Donald Kinangen. Saya sudahi sampai di sini di program Eagle News kami. Dan saudara-saudara, kalau engkau diberkati lewat program ini, silakan engkau boleh like dan share, kemudian subscribe, biar banyak orang yang akan diberkati lewat pelayanan kami. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu di program berikutnya. Haleluya.